Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Jamaliyah Hasan Lubis dan teman saya Nusa Indah Nurul Amin akan menjelaskan tentang jenis-jenis penerjemahan. Saya Jamaliyah Hasan Lubis pertama-tama akan menjelaskan jenis-jenis penerjemahan menurut Roman Jakobson. Yang pertama, penerjemahan intralingual adalah penerjemahan dengan menggunakan bahasa yang sama seperti menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Contoh, menerjemahkan bahasa puisi atau bahasa kiasan ke bahasa yang lebih umum. Yang kedua, terjemahan interlingual adalah penerjemahan dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Contohnya, menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah terjemahan intersemiotik. Terjemahan intersemiotik adalah penerjemahan bahasa verbal ke bahasa nonverbal. Contohnya, penerjemahan bahasa yang diucapkan pemain film drama dalam bentuk subtitle. Topik selanjutnya yaitu tingkat terjemahan yang terdiri dari terjemahan penuh dan sebagian serta total dan juga dibatasi. Yang pertama, terjemahan penuh dan sebagian. Dalam terjemahan penuh, seluruh teks diserahkan pada proses penerjemahan, yaitu setiap bagian teks bahasa sasaran diganti dengan materi teks bahasa tujuan. Seperti contoh, how are you doing? Diterjemahkan apa kabar. Dalam terjemahan parsial, beberapa bagian atau bagian dari teks bahasa sumber dibiarkan tidak diterjemahkan. Mereka hanya dipindahkan ke dan dimasukkan ke dalam teks bahasa sasaran. Contohnya seperti I'm going to sauna, diterjemahkan menjadi saya akan ke sauna. Kalimat sauna atau kata sauna dibiarkan tak diterjemahkan karena dianggap tak bisa atau tidak bisa diterjemahkan. Selanjutnya, terjemahan total dan dibatasi. Dalam terjemahan total, tata bahasa dan leksis bahasa sumber atau SL digantikan oleh tata bahasa dan leksis bahasa sasaran atau TL yang setara. Misalnya pada kalimat ke kalimat, kelompok atau frasa ke kelompok atau frasa, kata ke kata. Sedangkan terjemahan terbatas berarti penggantian bahan tekstual bahasa sumber atau SL dengan bahan tekstual bahasa sasaran atau TL yang setara atau hanya pada satu level. Seperti hanya pada level fonologis atau grafologis, atau hanya pada salah satu dari dua level tata bahasa dan leksis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusa Indah Nurul Amin. Di sini saya akan membawakan materi tentang terjemahan fonologi. Baiklah, apa itu terjemahan fonologi? Terjemahan fonologi adalah terjemahan terbatas di mana fonologi dari bahasa sumber akan digantikan ke fonologi bahasa sasaran yang setara. Ya, contohnya seperti ini. Mall. Mall bahasa Indonesianya itu pusat perbelanjaan, tapi ditulis dengan MAL. Tapi penyebutannya sama dengan mall, yang mana ditulisan bahasa Inggrisnya itu MALL. Tapi penyebutannya tetap sama, mall. Mall di bahasa Inggris dan mall di bahasa Indonesia memiliki fonologi atau suara penyebutan yang sama. Itu adalah yang dimaksud dengan terjemahan fonologi. Kemudian contoh lainnya adalah computer, ya kan? Di bahasa Inggris ejaannya itu COMPUTER. Ke bahasa Indonesia menjadi KAMPUTER. Tapi di bahasa Inggris menjadi computer, di bahasa Indonesia menjadi komputer. Ya, walaupun ada sedikit perbedaan penyebutan suaranya karena aksennya, tetapi mereka berdua ini memiliki fonologi yang setara. Kemudian contoh lainnya adalah international. Dalam bahasa Inggris international, tapi di bahasa Indonesia fonologinya internasional. Begitu. Contoh lainnya lagi adalah class, menjadi kelas. Contoh lainnya lampu, dari bahasa Inggris lamp. Ya. Adapun pendapat dari satu tokoh, yaitu menurut Dewi dan Wijaya pada tahun 2020,
Penerjemahan fonologi adalah penerjemahan yang menyesuaikan bunyi bahasa sumber ke bunyi bahasa sasaran. Demikian. Tata bahasa dan leksis bahasa sumbernya tidak boleh berubah kecuali apabila ada penyimpangan tata bahasa leksikal acak terjadi di dalam proses penerjemahannya. Kemudian mari kita lihat contoh yang terdapat di slide. Bahasa Inggris fracture, di bahasa Indonesia menjadi fraktur. Di situ terdapat cara penyebutan atau bagaimana fonologi dari kedua penerjemahan ini, dari kata penerjemahan ini. Yang pertama penyebutan F di fracture. Itu penyebutannya adalah antara bibir dan gigi. F, fracture, fracture. Sama dengan penyebutan F di fraktur. Fraktur, fraktur. Dari fracture menjadi fraktur. Penyebutan F-nya sama. Kemudian di bagian yang R, yaitu kira-kira plato alveolus. Fracture, fracture. Kemudian R di bahasa yang fraktur terletak pada penutup alveolus. R, jelas R-nya. Fraktur, R, fraktur. Kemudian kembali kepada E, fracture. E itu adalah vokal depan rendah. Fracture, fracture, ya kan? Dalam bahasa Indonesianya vokal tengah rendah. A, fraktur, fraktur. Bisa membedakannya? Kemudian untuk K, penyebutan huruf K atau K di fracture, dia velar plotif tak bersuara, hampir tidak bersuara. Fracture. Kedengeran nggak K-nya? Nggak kan? Fracture, fracture, fracture. Tapi untuk frakturnya, K-nya lebih ditegaskan, yaitu velar henti tak bersuara. Walaupun tegas dia tidak bersuara. Fraktur, fraktur. Berbeda kan dengan fracture, fracture. Oke. Kemudian huruf T di fracture itu berada di langit-langit alveolar tak bersuara. Fracture. Dia hampir demikian kan? Fracture. Kemudian T di frakturnya adalah alveolus berhenti tanpa bersuara. Fraktur. Fraktur, ya. Kemudian untuk huruf U dia hanya ada di fraktur karena fracture dia nggak jelas jadi nggak dimasukkan ke sini. Fracture, vokal belakang tinggi U. Fracture. Fraktur maksud saya, fraktur. Kemudian R di akhir vokal tengah-tengah. Fracture, dia hampir ke A sih, fracture, gitu. Tapi di fraktur R jelas, yaitu penutup alveolus. Fraktur. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu terjemahan grafologi. Terjemahan grafologi adalah terjemahan di mana struktur teks grafologi dari bahasa sumber akan digantikan ke grafologi bahasa sasaran yang setara. Ya. Jadi secara umum itu grafologi adalah ilmu yang membahas tentang tulisan tangan seseorang yang dimana dalam penelitiannya atau dalam pembelajarannya itu bisa mengenali sifat dan sikap atau watak yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki tulisan tangan tersebut. Begitu ya. Jadi itulah mengapa diskusi tentang terjemahan grafologi ini lebih sulit untuk dibahas mengingat teori grafologi tidak memiliki teori sistematis yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan substansi grafis. Ya, karena setiap orang memiliki tulisan tangan yang berbeda-beda. Contoh dari terjemahan grafologi ini terdapat pada aksara Armenia, ya kan, yang memiliki kesamaan lekukan atau garis untuk melingkarnya dengan aksara Burma atau India di bagian selatan. Begitu. Itulah yang menyebabkan grafologi ini sedikit sulit untuk dibahas mengenai kepastiannya karena kembali lagi karena grafologi ini tidak memiliki struktur atau teori sistematis yang general yang dimana setiap orang tuh bisa membahasnya secara bersama-sama. Saya kira demikian penjelasan tentang
terjemahan grafologi. Terima kasih. Demikianlah hasil video dari materi kelompok 2. Terima kasih kepada para audiens yang telah menonton. Semoga video yang dipaparkan memberi manfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.